Bayangkan seseorang yang dianggap jenius investasi, dipercaya oleh bank-bank besar, selebriti Hollywood, bahkan yayasan amal. Selama puluhan tahun, ia dijuluki Raja Wall Street. Namun siapa sangka, di balik citra itu tersembunyi penipuan keuangan terbesar dalam sejarah manusia. Nama orang itu adalah Bernard Madoff. Skema Ponzi yang ia jalankan menggelapkan lebih dari 65 miliar dolar Amerika Serikat, menjerumuskan ribuan orang ke dalam kebangkrutan. Kisahnya bukan sekadar tentang uang, melainkan tentang keserakahan, kepercayaan, dan bagaimana satu kebohongan bisa tumbuh menjadi bencana global. Inilah kisah lengkap tentang Bernard Madoff, sang penipu terbesar di dunia modern. Bernard Lawrence Madoff lahir di Queens, New York, tahun 1938. Ia bukan berasal dari keluarga super kaya, tetapi sejak muda, Madoff dikenal ambisius dan memiliki naluri bisnis yang tajam. Setelah kuliah di jurusan politik, ia beralih ke dunia investasi dan mendirikan perusahaannya sendiri, Bernard L. Madoff Investment Securities, pada tahun 1960. Dengan modal kecil dari hasil kerja sambilan dan pinjaman keluarga, Madoff membangun reputasi sebagai inovator. Ia menjadi salah satu pelopor sistem perdagangan elektronik di Wall Street, sesuatu yang membuatnya disegani dan dipercaya banyak pihak. Pada tahun 1990-an, Madoff bahkan sempat menjabat sebagai ketua Nasdaq, bursa saham teknologi terbesar di dunia. Tak ada yang curiga bahwa di balik karier cemerlangnya, perlahan-lahan ia sedang menenun jaring penipuan raksasa yang kelak mengguncang dunia. Pada awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Bernard Madoff dikenal sebagai manajer investasi yang tenang, profesional, dan sangat berhati-hati. Ia menjanjikan keuntungan stabil sekitar 10 hingga 12% setiap tahun. Angka yang terdengar realistis, namun tetap menggiurkan bagi para investor. Orang-orang percaya karena reputasinya sudah terbentuk selama puluhan tahun. Bukan hanya individu kaya yang mempercayakan uangnya, tetapi juga lembaga keuangan besar, yayasan amal, dan dana pensiun. Semua yakin bahwa Madoff memiliki strategi investasi rahasia yang luar biasa. Namun kenyataannya, tidak ada strategi apapun. Uang dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama. Tidak ada saham, tidak ada obligasi, tidak ada investasi nyata. Yang ada hanyalah laporan palsu dan angka-angka fiktif yang disusun dengan rapi untuk menciptakan ilusi kesuksesan. Madoff menjalankan skema Ponzi paling sempurna dalam sejarah modern. Sistemnya berjalan rapi karena ia hanya menerima investor dari kalangan tertentu. Bahkan, banyak orang justru merasa beruntung ketika diterima sebagai kliennya. Eksklusivitas itu menjadi topeng yang membuat segalanya tampak sah dan meyakinkan. Semakin lama, uang terus mengalir masuk. Madoff membangun reputasi sebagai legenda Wall Street. Namanya menjadi simbol stabilitas, ketenangan, dan kepercayaan. Banyak orang bahkan menjadikan investasinya bersama Madoff sebagai tanda status sosial. Pada puncak kejayaannya, dana yang ia kelola mencapai lebih dari 65 miliar dolar Amerika Serikat di atas kertas. Perusahaannya tampak makmur, karyawannya loyal, dan tidak ada satupun investor yang curiga. Setiap laporan bulanan menunjukkan keuntungan yang konsisten, seolah-olah Madoff memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca pasar. Ia hidup mewah di apartemen elit New York dan memiliki rumah liburan di Florida. Namun di balik semua itu, fondasi bisnisnya rapuh karena seluruh sistem bergantung pada aliran uang baru yang terus masuk. Selama investor percaya dan tidak menarik uang mereka, skema itu tetap bertahan. Dan selama bertahun-tahun, dunia benar-benar percaya pada kebohongan yang diciptakannya. Segalanya mulai runtuh pada akhir tahun 2008. Krisis finansial global membuat banyak investor panik dan ingin menarik uang mereka. Namun Madoff tidak memiliki cukup dana untuk membayar semua permintaan itu. Sistem yang selama puluhan tahun ia jaga rapat akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dalam keputusasaan, Madoff akhirnya mengaku kepada dua anaknya bahwa bisnis investasinya adalah kebohongan besar. Selama ini, semua laporan, semua keuntungan, dan seluruh sistem yang ia banggakan hanyalah ilusi.
Kedua anaknya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ayah yang mereka kagumi adalah pelaku penipuan terbesar dalam sejarah modern. Keesokan harinya, kedua anaknya melapor kepada pihak berwenang. FBI segera bergerak, dan pada hari berikutnya, Bernard Madoff ditangkap di apartemennya di Manhattan. Berita penangkapannya langsung mengguncang dunia. Investor dari seluruh penjuru bumi tersadar bahwa uang mereka telah hilang, lenyap dalam pusaran kebohongan. Di ruang sidang, Madoff mengakui semua kesalahannya. Ia menyatakan bersalah atas 11 tuduhan federal, termasuk penipuan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Ribuan korban hadir di persidangan. Banyak di antaranya kehilangan seluruh tabungan hidup mereka. Beberapa bahkan tidak mampu menanggung beban mental dan berakhir tragis. Pada bulan Juni tahun 2009, hakim menjatuhkan hukuman 150 tahun penjara kepada Bernard Madoff. Hukuman maksimal, simbol keadilan untuk kejahatan yang begitu besar. Madoff menjalani sisa hidupnya di balik jeruji besi, hingga akhirnya meninggal di penjara pada tahun 2021. Ia meninggalkan jejak kelam dalam sejarah keuangan dunia, sekaligus pelajaran pahit bahwa kepercayaan bisa menjadi senjata paling mematikan jika jatuh ke tangan yang salah. Meski Madoff telah tiada, dampak dari perbuatannya masih terasa hingga kini. Ribuan korban masih berjuang memulihkan kehidupan mereka. Beberapa organisasi amal gulung tikar, dana pensiun hancur, dan banyak keluarga kehilangan masa depan mereka. Kasus Madoff menjadi titik balik dalam sejarah dunia keuangan. Pemerintah Amerika Serikat memperketat pengawasan terhadap lembaga investasi. Komisi Sekuritas dan Bursa, yang dulu gagal mendeteksi penipuannya, akhirnya mereformasi sistem pengawasan dan audit. Dari skandal ini, lahir berbagai aturan baru tentang transparansi dan perlindungan investor. Namun, lebih dari sekadar hukum dan regulasi, kisah ini meninggalkan pelajaran moral yang mendalam, bahwa keserakahan bisa membutakan siapapun, baik pelaku maupun korban, dan bahwa kepercayaan yang menjadi fondasi dunia keuangan bisa runtuh ketika disalahgunakan. Bernard Madoff mungkin berhasil menipu dunia selama puluhan tahun, tetapi pada akhirnya kebohongan tidak pernah bisa bertahan selamanya. Kisahnya mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh ambisi dan uang, kejujuran tetap menjadi investasi paling berharga. Inilah warisan kelam dari Bernard Madoff, sang legenda penipuan terbesar dalam sejarah modern. Sebuah kisah tentang kepercayaan yang dihancurkan, dan tentang bagaimana satu manusia bisa mengguncang seluruh sistem keuangan dunia hanya dengan kebohongan. Dan dari kisah itu, kita belajar satu hal sederhana, bahwa tidak ada keuntungan yang sebanding dengan kehilangan hati nurani.